Bismillah, kita coba membuat sebuah iklan TikTok Seller di TikTok Ads ya. Yang pertama, teman-teman silakan buka halaman menu pusat bisnis ya atau menu TikTok Ads-nya gitu ya. Teman-teman di sini kalau misalnya sudah banyak akun bisnis, silakan pilih salah satu akun bisnis atau langsung kalau untuk berikan bisa teman-teman langsung buka salah satu akun Ads Manager-nya atau akun iklannya ya. Silakan teman-teman buka, kemudian silakan teman-teman klik create ads baru atau membuat iklan baru. Kemudian teman-teman tentukan objektif iklannya ya. Karena iklannya adalah produk TikTok Seller, maka teman-teman silakan pilih produk sale, kemudian pilih TikTok Shop ya. Nah, di bawahnya itu ada settingan. Ada settingan yaitu nama campaign. Nama campaign teman-teman bisa isi misalnya apa ya? Panci ya. Panci. Kemudian jenis iklannya saya tambahin produk seller ya. Tambahin. Kemudian di sini teman-teman bisa atur budget. Jadi budget itu ada dua tempat untuk pengaturan anggarannya. Ada di setting campaign, kemudian ada setting adset ya. Jika teman-teman mau atur di campaign, maka teman-teman bisa centang ya. Tapi jika teman-teman mau atur di adset, maka teman-teman bisa enchanting ya, centang gitu ya. Kemudian klik continue. Ya, klik continue. Kemudian teman-teman akan diarahkan ke halaman adset ya. Ke halaman adset. Nah, halaman adset ini adalah berisi tentang settingan untuk targeting ya. Untuk targeting, kemudian juga tipe ads-nya gitu ya. Teman-teman di sini bisa atur gitu ya. Yang pertama di atas ada shop ads type, yaitu shop ads type itu tipe konten. Ya, tipe kontennya yang pertama ada video shopping ads, yaitu video dari sebuah postingan TikTok ya, atau juga image atau foto yang diupload gitu ya. Nah, teman-teman bisa pilih gitu ya. Kemudian ada yang kedua ada live shopping ads ya, yaitu menggunakan konten yang live gitu ya. Misal teman-teman punya tim yang satu sedang live yang kemudian teman-teman mau iklankan live-nya gitu, itu bisa ya. Kemudian juga ada produk shopping ads ya. Artinya ini kontennya menggunakan konten yang ada dalam sebuah produk gitu ya. Nah, kita coba ini ya, produk shopping ads ya. Jadi kita menggunakan video postingan atau video yang diupload gitu ya. Diupload manual di halaman TikTok Ads ini ya. Kemudian di bawahnya lagi ada produk social detail. Jadi untuk produknya yang dijual itu dari mana gitu? Apakah dari TikTok Shop atau toko online kita sendiri ya? Atau misalnya dari showcase. Nah, showcase artinya berarti produk yang afiliasi ya. Afiliasi. Misal saya pilih di sini produknya produk showcase ya, showcase. Jadi dari produk yang afiliasi yang sudah saya tambahkan produknya gitu ya. Kemudian di bawahnya lagi ada set audience ya, set audience ini opsional. Di sini tulisannya opsional, jadi bisa di skip ya. Teman-teman bisa skip. Tapi saya sarankan di sini jangan skip ya. Untuk in school dan exclude ini adalah audiens yang tersimpan. Kemudian di bawahnya ada demografi. Kemudian teman-teman bisa pilih ya. Kalau misalnya teman-teman mau target Jabodetabek, maka teman-teman bisa pilih Jakarta City, provinsi, misalnya satu provinsi Jakarta. Kemudian juga misalnya mau ditambahin lagi Bogor ya. Bogor City, satu kota ya. Kemudian juga Bekasi. Nah, dan lain-lain ya, teman-teman bisa tambahkan. Kemudian umurnya juga disesuaikan, yaitu dengan produk teman-teman. Misalnya produknya kira-kira cocok untuk umur berapa ya. Nah, karena di sini saya akan menjual sebuah panci, maka panci ini bisa cocok untuk anak-anak kos, kemudian juga ibu rumah tangga juga cocok gitu ya. Nah, rata-rata yang melek dengan teknologi itu di umur dari 18 sampai 24 anak-anak berarti atau orang yang umur segini itu pasti sudah
mulai keluar sekolah ya, mulai kerja gitu. Jadi dia butuh untuk panci yang saya jual ya. Jadi karena panci ini panci multifungsi gitu ya. Nah, di sini saya checklist untuk 45 sampai 54 sampai 55 plus juga saya checklist. Jadi saya mentargetkan dari umur 18 sampai 44 ya. Kemudian untuk gendernya secara ketertarikan panci ini kemungkinan yang akan membeli itu perempuan ya. Perempuan, maka di sini saya akan targetkan perempuan saja ya. Walaupun bisa kemungkinan untuk laki-laki beli gitu ya. Tapi untuk kemungkinan besarnya kira-kira di mana gitu ya. Kemudian bahasanya saya biarkan default karena saya nggak nyari orang yang bahasa khusus gitu. Bukan membuka kursus bahasa Inggris atau bahasa Arab atau dan lainnya gitu ya. Maka di sini saya biarkan all ya. Kemudian di sini untuk interestnya atau behaviornya saya pilih dengan food ya. Orang-orang yang tertarik dengan makanan ya, dengan makanan itu dia membeli panci karena panci itu untuk buat makanan gitu ya. Kemudian juga saya tambahin lagi elektronik ya, orang yang suka elektronik gitu. Di bawahnya lagi banyak, teman-teman bisa sesuaikan gitu ya. Sesuaikan dengan host whole produk gitu ya. Nah, ini ada ya host whole produk. Ya, teman-teman bisa tambahkan juga, bebas ya. Tergantung teman-teman feelingnya kemana gitu ya. Oh, ini ada gaming, teknologi ya, ada gaming segala macam ya. Nah, ini kalau lebih detailnya teman-teman bisa atur sedetail mungkin. Ini jangan diceklis semua, tapi teman-teman cari gitu yang kira-kira sesuai apa. Ya, kalau ini nggak ada berarti nggak usah gitu ya. Mulai e-commerce non app. Kalau teman-teman jualan skincare misalnya ada beauty and personal care ya, oral care, hair care, ya, skincare banyak ya. Teman-teman bisa sesuaikan dengan produk yang teman-teman jual gitu ya. Kemudian di sini ada budgetnya saya atur coba 100.000 karena untuk TikTok itu minimal 100.000 ya. Kemudian di sini ada schedule iklan, jadi startnya dari mulai jam berapa sampai berapa gitu ya. Di sini untuk schedule jam mulainya, maka jam sekarang ya, jam sekarang. Kemudian juga ini ya, yang bawahnya ini untuk mengatur start dan juga akhirnya. Nah, saya pilihnya yang paling atas, jadi ini pilih jam awal, kemudian jam akhirnya tidak ditentukan ya. Tidak ditentukan, maka nanti iklan akan terus berjalan gitu ya. Terkecuali kalau saya stop gitu ya. Jika jelek maka akan saya stop. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada ini ya, hari gitu ya. Ini bisa teman-teman atur ya. Teman-teman atur, tapi saya biarkan default ya. Biasa saya biarkan default. Kemudian di bawahnya ada bidding optimization ya, atau optimasinya di bidang tujuan iklannya tersebut gitu. Kira-kira apakah gross revenue atau pendapatan kotor, kemudian purchase pembelian, atau initial checkout atau klik gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih salah satu ya. Ini defaultnya gross revenue jadi atau pendapatan kotor. Tapi saya akan pilih purchase ya. Jadi target pembelian gitu ya. Nah, di sini untuk targetnya itu berapa, bisa teman-teman atur ya. Misalnya target satu pembelian itu 20.000 ya. Di sini juga teman-teman bisa biarkan aja secara default, jadi tidak diisi gitu ya. Tapi kalau untuk mengoptimalkan teman-teman bisa juga isi di sini ya. Tapi biasanya nanti TikTok akan menyesuaikan sendiri gitu ya. Jika di sini tulis segini, kemudian TikTok tidak mendapatkan, maka teman-teman harus mengkosongkan ini karena TikTok tidak menemukan. Jadi untuk satu purchase itu harga 20.000, artinya saingan ketat gitu ya. Nah, settingannya sebenarnya sudah sampai di sini, ini mudah banget ya untuk setting iklan. Namun ini perlu pengetesan ya, iklan itu perlu pengetesan. Misalnya teman-teman membuat sebuah targeting 10 targeting iklan gitu. Nanti teman-teman nilai kira-kira yang target yang mana nih yang bagus gitu ya. Kemudian setelah atur menu adset, untuk lokasi dan juga targeting, teman-teman bisa klik continue.
Kemudian teman-teman akan diarahkan ke halaman Ads ya. Di Ads ini pengaturan untuk konten, kemudian juga postingan ya. Ya, postingan konten, kemudian ada produk ya, postingan produknya. Kira-kira produk apa yang akan ditambahkan gitu ya. Nah, di sini ada ads produk ya. Teman-teman bisa tambahkan produk yang ada di showcase ya. Tadi kan pilihnya showcase bukan TikTok Shop. Maka produk yang muncul di sini adalah produk yang ada di showcase, bukan produk yang ada di toko teman-teman gitu ya. Nah, di sini saya coba pilih salah satu produk. Teman-teman juga bisa pilih beberapa produk gitu ya. Kalau misalnya di sini saya ada dua pilihan nih, kompor listrik multifungsi, bebek, kemudian serbaguna, ini 52.000, yang di bawah 116. Saya tambahkan dua-duanya bisa gitu ya. Atau ditambah yang ini nih, misalnya ada yang paling tinggi, harga 550.000, saya tambahkan tiga-tiganya juga bisa ya. Saya tambahkan. Kemudian teman-teman juga pastikan untuk kontennya ya. Di sini ada TikTok post, ada video. Ya, videonya itu berarti video upload ya. Teman-teman bisa upload manual, bisa juga dari TikTok post ya. Ya. Saran saya ini menggunakan TikTok post ya supaya menjadi sebuah konten postingan teman-teman naik viewernya gitu ya. Tapi kalau teman-teman pengen misalnya nggak usah deh gitu, yang video yang diiklankan itu nggak mau tampil di menu ini ya, profil gitu ya, maka teman-teman bisa upload manual gitu ya. Saya di sini menggunakan TikTok post ya, supaya viewernya naik yang ada di menu profil gitu ya. Nah, di sini juga teksnya. Ya, keuntungannya kalau menggunakan TikTok yang diupload manual, maka teman-teman bisa ngatur teks di sini nih, teks ajakannya. Tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan TikTok Post, maka di sini teksnya adalah teks yang ada di postingan, tidak bisa diedit gitu ya, bisa diedit. Teman-teman juga bisa mengatur interactive add-ons. Di sini ada interactive add-ons untuk mempermudah checkout gitu ya, mempermudah iklan supaya orang banyak tertarik. Misalnya teman-teman masukin diskon, kemudian juga selling pointnya, misalnya teman-teman kasih di situ gratis. Kalau misalnya untuk pembelian produk ini maka mendapatkan bonus apa gitu ya, teman-teman bisa tambahkan di sini ya. Di sini ada model-modelnya ya, teman-teman bisa menyesuaikan gitu dengan perkiraan teman-teman, kira-kira orang ini minat di mana gitu, yang lebih menarik yang mana gitu ya, teman-teman bisa sesuaikan. Nah, di sini saya biarkan default aja dulu supaya lebih cepat ya. Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal klik publish ya. Artinya jika iklan sudah siap, di menu campaign sudah siap, kemudian di menu adset juga sudah siap, kemudian juga di menu ads sudah siap juga, tidak ada yang salah, maka teman-teman silakan klik publish ya. Klik publish. Nah, setelah klik publish, maka teman-teman akan diarahkan ke halaman dashboard periklanan ya. Jadi seluruh iklan yang teman-teman pasang gitu ya. Di sini ada daftar iklan yang memang teman-teman buat gitu ya. Ada iklan yang sebelum-sebelumnya teman-teman buat juga ada di sini gitu ya. Nah, iklan yang baru aktif atau yang baru dipublish di sini akan muncul. Biasanya itu ada muncul review ya. Di sini langsung aktif untuk di halaman campaign-nya. Kemudian di halaman ad group-nya. Nah, di sini ad group under review. Artinya apa? Artinya si konten kita itu, si konten iklan kita itu masih dalam review, belum disetujui oleh pihak TikTok. Teman-teman bisa tunggu sampai iklan kita itu disetujui gitu ya. Kemudian di menu adset juga sama, di sini ada tulisan under review gitu ya. Nah, teman-teman di sini ada metrik ya, ada metrik. Teman-teman yang harus pelajari ini, termasuk tadi target,
nah biddingnya ada nih, per purchase 20.000 target yang kita inginkan gitu. Nanti pada faktualnya, pada kenyataannya itu nanti menyesuaikan. Jika produk-produk teman-teman itu hot, maka TikTok bisa menyesuaikan dengan target yang kita atur gitu. Tapi kalau tidak menyesuaikan, maka biasanya ini akan mendapatkan nol gitu ya, susah gitu. Maka teman-teman harus kosongkan gitu untuk biddingnya biar si TikTok menyesuaikan gitu ya dengan target yang kira-kira pas di lapangan atau pas di dunia maya atau dunia TikToknya gitu ya. Silakan teman-teman atur. Sampai di sini untuk membuat sebuah iklan di TikTok produk seluler sebenarnya sudah selesai ya. Tinggal teman-teman tunggu sampai iklan tersebut disetujui dan juga kira-kira menghasilkan atau enggak gitu ya. Di sini masih nol cost-nya, nanti akan muncul kira-kira dalam sehari itu sudah menghabiskan berapa gitu ya. Di sini ada laporannya cost-nya yang sudah berjalan berapa. Ya. Untuk iklan TikTok Shop cukup di sini. Nanti saya akan contohkan kembali untuk pembuatan TikTok Shop-nya gitu ya. Barangkali teman-teman ada yang belum buat TikTok Shop gitu ya. Kemudian juga untuk menambahkan produk di showcase ya.